ثم الشيخ صالح من ترك السترة في الصلاة. سترة في الصلاة سنة وليست واجبة. النبي صلى الله عليه وسلم علم الرجل المسيء في صلاته، علمه كيف يصلي ولم يذكر له السترة، دل على أنها غير واجبة وإنما هي مستحبة. نعم. اتخاذ السترة واجبة؟ ظاهر الحديث الوجوب، ولصلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي صلاة ولا ينتم منها، لكن المعروف عند أهل العلم أنها سنة مؤكدة، لأنه يروى عن صلى الله عليه وسلم أنه صلى في بعض الأماكن بدون سترة كما رواه الفضل بن عباس، فكون صلى إلى غير سترة في بعض الأحيان يدل على عدم الوجوب. يخشع في صلاته ويقبل عليها ويدع الحركات. بعض الناس قد يعبث بالساعة أو بلحيته أو بأنفه أو شيء من ثيابه، وهذا خلاف المشروع. العبث يكره إلا من حاجة إذا كان قليلا، أما العبث الكثير المتوالي فإنه يبطل الصلاة. فينبغي المؤمن أن يتحرى الخشوع ويحرص على الخشوع في صلاته والسكون وعدم الحركة حتى يكملها، عملا بقوله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسكنوا في الصلاة. لما رأى ناسا يشيرون بأيديهم في الصلاة قال: اسكنوا في الصلاة، فأمرهم بالسكون وهو ترك الحركة وترك العبث. وفق الله الجميع. نعم. أثابكم الله. Di dalam bab ibadah itu dilarang, kecuali harus mendatangkan beda dengan asal urusan dunia. Kalau asal urusan dunia adalah al-asal adalah mubah, terserah Anda lakukan. Tapi asal dalam urusan ibadah itu adalah hukumnya apa? Hukumnya haram. Itu asal. Karena asal ini kita nggak lakukan. Anda bagi yang melakukannya harus butuh dalil. Misal contoh, orang jalan cari sutro. Orang jalan cari sutro. Anda sekarang sholat menghadap ke sutro. Kemudian sutronya pergi. Anda kan ada yang jalan kan untuk cari sutro. Ya. Maka kaidah yang kita pakai asal ibadah itu butuh dalil. Kenapa Anda berjalan? Anda harus datangkan dalil. Jikalau Anda menjawab, Anda kan cari sutro, mana dalil Anda disuruh mencari sutro? Anda bilang itu ada dalilnya. Apa sebuah riwayat wal yadnu minha, yaitu hendaknya dia mendekat ke sutro. Fal jawab, hadis ini jangan dipotong. Hadis ini ada lanjutan awal, yaitu qaul Rasulullah SAW, "Idza shalla ahadukum fala yusalli illa ila sutra wal yadnu minha." Apabila salah satu di antara kalian salat, tidak boleh salat kecuali apa? Kecuali menghadap kepada sutra dan mendekat ke sutra. Menghadap ke sutra dan mendekat ke sutra. Ini adalah di awal salat. Kenapa? Karena perintah menghadap ke sutra itu di awal. Dan lanjutannya wal yadmu itu adalah mendekat. Itu sambungannya sebelumnya. Jangan dipotong. Jangan dipotong. Maka ketika kita ragu ini boleh atau enggak, maka kaidahnya asal ibadah hukumnya haram. Anda enggak boleh jalan. Kata Rasulullah SAW, inna fis salati la sughla. Salat itu memiliki kesibukan tersendiri. Kesibukan yaitu berkaitan dengan salat. Maka kalau kita ragu, kembali kepada kaidah asal. Karena al yakin la yazulu bisyak. Yakin itu nggak bisa hilang dengan keraguan. Keraguan nggak bisa mengalahkan yakin. Mau yakin, al yakin adalah asal ibadah hukumnya haram. Kenapa Anda jalan? Tadi kita jelaskan kita tidak perlu mencari, kita nggak perlu maju gitu kan, ya kan?
Karena kita patokannya kaidah asal. Anda maju itu butuh dalil. Apakah pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maju atau tidak? Itu kan? Gini loh, ikhwan. Anda harus punya ini loh, ini jenis akal yang jernih. Dan ini kaidah. Ini anak ngajari apa, kita harus berpikir. Karena kalau nggak berpikir, otaknya nggak dipakai nanti. Anda harus berpikir begini. Rasulullah dan para sahabatnya itu mereka sholat setiap saat. Ya tak? Ya enggak? Harusnya ini kalau dalam kaidah fikih namanya mimma ta'ummu bihi balwa. Perkara yang pasti menimpa kepada mereka. Pasti. Mereka ada sutra sama orang-orangnya pergi gitu kan, itu perkara harus ada. Tapi kenapa ini kok nggak ternukilkan satu pun dari Nabi dan para sahabatnya itu maju dari sutra? Kenapa? Hal ini butuh dalil khusus, ikhwan. Anda nggak boleh pakai dalil umum. Kalau pakai dalil umum nanti bahaya nanti. Baik. Ada Ustadz Rasul pernah maju. Ya kan? Majunya Rasulullah SAW bukan mencari sutra, tapi apa? Ada kambing lewat. Sedangkan kita kan nggak boleh membiarkan sesuatu lewat di depan kita. Harus perangi itu kan. Tahan dulu, kalau enggak perangi kan. Kalau kita nahan kambing, yang kambing itu lari kenceng, nggak bisa dong. Nggak bisa ditahan, gimana mau nahan? Nggak bisa karena kecepatan kambing. Supaya tidak lari di depan kita, maka Rasulullah maju. Biar dia lewat apa? Di belakang kita, bukan di depan. Kalau Nabi maju, maka apa? Nah, Nabi itu maju bukan mencari sutra, tapi apa? Menghindari supaya karena apa? Karena kita nggak boleh membiarkan orang itu apa? Lewat di depan orang yang sholat. Ada masalah baru lagi yang akan sampaikan antum. Gimana kalau anak kecil lewat depan kita sholat? Masalah kan? Anda tahu ilmunya? Loh kan? Nggak tahu ilmunya. Sekarang Anda sholat sendiri, Allah. Anak antum kecil lewat sana sini lewat. Gimana hukumnya coba? Kambing aja nggak boleh, ini boleh anak kecil ini kan? Kami nggak berakal aja ditahan Rasul, ini anak kecil gimana ini? Tapi nggak anak sampaikan sekarang. Loh, kita disuruh jawab ini gimana? Mau ngabang banyak ya. Anak hanya ngasih tahu, oh ternyata ilmu itu masih banyak belum saya ketahui gitu loh. Biar kita itu melek itu berpikir, oh ternyata banyak bab sholat ya yang saya nggak tahu. Gitu kan? Biar kok nggak anteng terus gitu kan? Lah ini nggak bisa Anda jadikan begitu ya Pak. Nggak bisa. Ada masalah sutra. Ini kan mencari. Ini beda babnya. Sekarang poinnya, kaidahnya sudah. Anda jalan ini perkara ibadah. Anda minta dalil khusus. Anda nggak bisa pakai dalil umum. Kalau Anda pakai dalil umum, saya contohkan. Sholatul rajuli, sholatnya seorang laki-laki fil jamaati pada jamaah afdalu, lebih afdal min sholatil fardhi, dari salat sendirian bisa sudah derajat 20. Zahirnya hadis umum. Antum sholat rawatib boleh nggak dengan berjamaah? Apa jawabannya? Ayo, boleh nggak antum sholat dengan berjamaah? Lu kok meneng? Inilah hadisnya umum, boleh apa enggak? Boleh kan? Dalilnya umum, salah. Enggak ada satu ulama pun membolehkan sholat rawatib itu dengan berjamaah. Padahal hadis umum ada. Alasan mereka apa? Enggak pernah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya. Enggak pernah. Kalau kita nggak memperhatikan ini, maka semua bid'ah akan muncul di sini. Dan alasan orang-orang yang berbuat bid'ah itu juga pakai dalil umum.